di luar sana, mungkin termasuk kamu juga ya, advertiser tuh banyak sekali yang halu ya, bahkan tanpa sengaja digoblokin ya sama oknum-oknum di luar sana ya, sampai percaya apa? Boncos bisa berubah menjadi profit itu karena sebatas hanya ngulik dashboard doang. Aduh, ini sangat-sangat sesat. Ini seperti dukun banget. Karena faktanya perubahan itu hanya datang dari kita ngulik di luar dashboard. Jangan-jangan kamu cuman ngangkem doang. Oh enggak. Lihat ini buktinya ya. Salah satu klien aku yang konsultasi, pertama ROAS-nya segini, setelah ngulik di luar dashboard bisa menjadi lebih baik seperti ini. Nah, loh, ya kan? Makanya simak video ini sampai akhir. Hey, what's up Music Nation, kembali lagi kita di Facebook Ads Anti Dukun Series yang versi gratis. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah daftar konsultasi premium dengan Fusik, kalian nggak perlu nontonnya ini lewat YouTube pakai iklan. Kalian bisa langsung masuk ke member area aja. Di situ sudah ada, pasti sudah aku upload ya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali kenal Fusik dan baru sedikit praktek Facebook Instagram Ads, silakan ikutin dulu Facebook Ads Anti Dukun Series ini ya, sejak dari episode pertama, dan nanti ikutin terus sampai kalian sudah lancar Facebook Ads ya. Silakan diikutin, itu gratis ya, tanpa dipungut biaya, kecuali nanti mau konsultasi ya. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Kita semua tahu ya, di dalam dunia digital marketing, Facebook Instagram Ads itu pemahaman sebatas ngulik dashboard doang itu ada di mana-mana. Karena faktanya sejak dulu pertama kali aku belajar Facebook Ads, Instagram Ads ini ya, aku sangat jarang sekali, aku bahkan belum pernah menemukan ya workshop, pelatihan ataupun e-course yang itu ngebahasnya di sisi kreatifnya, sisi di luar dashboardnya. Itu jarang banget ya. Padahal justru itu yang bikin bisa menjadi bagus ya. Oleh karena itu aku akan memberikan ke kalian buktinya. Pembuktian pertama yaitu ngulik visual untuk mendatangkan customer berkelas. Nah, teman-teman pasti di sini banyak sekali yang masih berdebat ya kan, karena ya kurang praktek ya. Kalau mendatangkan customer berkelas itu pakai interest yang barang mewah itu kan, wah itu tolol sontoloyo banget ya. Nah, ini ada pas contoh ya, kemarin ada klien yang daftar baru pertama kali pertemuan gitu, konsultasi pertama kali gitu. Nah, dia ini jualan gamis ya, dan dia ngeklaim bahwa produknya ini adalah produk mewah, produk yang berkelas gitu kan. Terus tak lihat di bagian adsetnya, dia ini kayak gini interestnya ya. Pokoknya intinya di situ ada barang-barang mewah di dalamnya ya. Tapi faktanya ya kan, hasil iklannya ya kan, yang datang ke tempatnya dia itu, maksudnya datang mau beli itu apa faktanya? Masih nawar harga ya kan, bahkan nggak cuma satu ya, banyak sekali dan sering sekali yang menawar harga. Berarti klaimnya dia barangnya mewah itu nggak sampai. Kenapa ya? Karena nggak ada hubungannya barang mewah sama interest mewah, coy ya. Ingat ya, kalian itu iklannya ke manusia, bukan ke robot. Mikir ya. Jadi kalau misal teman-teman itu memang punya barang yang mewah, misal fashion mewah seperti ini ya, daripada kalian pakai interest mewah seperti ini ya, visualnya harus kalian bikin mewah, baru nyambung, bisa narik mereka yang mewah. Oke, nah apakah ini beneran bisa work mas? Coba ya, ini aku bacakan dulu. Seseorang dulu pernah interaksi di Instagram Fusik, itu dia bilang nih ya, seseorang pernah bilang nih ya, alhamdulillah menerapkan ilmu Mas Fusik, target audience mid high mulai masuk dan profit, thanks Mas. Nah, itu apa sih yang dipraktekkan? Nah, ini nih ya. Jadi teman-teman harus ngulik yang namanya branding. Ini aku udah pernah sharing ini di Facebook Ads, Instagram Ads yang untuk fashion, tapi aku ulang-ulangi aja nggak apa sampai berbusa ya. Kalau kalian udah ngerti nggak apa-apa, tutup aja video ini ya. Silakan praktek lanjut. Kalau belum ngerti silakan lanjut ya. Nah teman-teman,
tujuan dari branding itu apa? Untuk mengontrol, untuk maintain persepsi orang ya. Katakanlah kalian juga sama jualan baju gamis seperti ini atau whatever apa itu namanya ya. Satunya ditampilkan seperti ini, oke, dan satunya seperti ini, oke. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kalian suka dengan yang mewah, mana yang terlihat mewah dan wajar dibeli mewah? Pasti yang sebelah kiri ini. Oke, nah kenapa bisa seperti itu? Nah, itu karena ada ini guys. Nah, ini ya. Jadi yang namanya persepsi itu nggak ada yang benar, karena semuanya benar ya. Misalnya seperti ada silinder, dilihat dari sini itu bunder seperti ini, bunder apa lingkaran. Dilihat dari sebelah sini itu kotak. Nah, itulah pentingnya kalian mengkoreksi branding kalian, visual kalian tuh. Nah, selain orangnya tadi yang nge-DM aku, ada juga seorang mbak-mbak yang jualan fashion juga, mungkin sama seperti kamu. Dia juga ngulik visualnya dan juga berhasil. Dan ingat, dia nggak bayar aku ya, nggak konsultasi ya. Coba aku bacakan ya. Nah nih, hai Mas Musik, maaf nih tiba-tiba DM. Just wanna drop by to say thank you so much because of your feeds. Aku jadi salahku pas ngiklan di mana, terutama when it comes to visuals. I'm in the fashion industry soalnya. Hehehehe. Setelah terapin all the tips dari video-video YouTube musik, alhamdulillah my new release habis 3/4 stoknya, padahal baru 3 hari ngiklan dan budget cuma 200k 2 adset. Agak shock stoknya running gini mengingat harga bajuku tuh 200 ke atas. Lanjut ya. Terus mas, please banget teman-teman seperjuangan di luar sana, stop worrying so much about dashboard, waka, pusingin visual, no questions asked. Jadi teman-teman ya, aku nggak tahu lagi mau harus ngomong gimana lagi. Silakan teman-teman, kalau memang tujuannya kepengen mendatangkan orang-orang yang berkelas, itu visualnya harus diperbaiki. Kalian harus belajar visual yang mewah itu seperti apa. Bukan seperti ini tadi ya, pakai interest yang mewah, tapi tampilannya belgedes seperti Gondes. Nah, itu nggak nyambung. Mas, tapi aku masih bingung nih mas ya. Visual yang berkelas tuh yang kayak gimana sih? Mungkin aku perlu belajar lebih dalam lagi. Oke ya, buat teman-teman yang memang hobinya belajar, senang mencari insight. Nah, aku ada fitur buat kalian, yaitu di Anti Dukun Series yang premium. Ini ada bab khusus, yaitu cara menarik customer ampas dan berkelas. Di sini aku ngebahas tentang yang tadi itu secara lebih detail, dan ada juga tentang konten iklan dan bab-bab yang lain yang bisa kalian jadikan referensi untuk ngulik di luar dashboard nanti ya. Tentunya ini harganya mahal karena apa? Hanya untuk orang-orang pilihan tertentu ya. Karena nggak semua orang tuh mau ngulik di luar dashboard ya. Silakan teman-teman kalau memang butuh dan ada duitnya mau ngulik di luar dashboard, silakan di check out aja ya. Oke, kembali ke materi. Pembuktian yang kedua, teknisnya sudah oke, tapi tetap boncos. Nah, ini juga bisa terjadi. Nah, ini kemarin juga terjadi di salah satu klien aku yang dia itu konsultasi, cuman sebelumnya dia sudah beli Anti Dukun Series yang versi premium ya kan. Nah, ternyata setelah di pertemuan pertama itu ya, jadi kita ini fokus dulu yang di bagian bawah ini dulu ya, yang ada ruasnya 5 ini nanti dulu aja ya. Nah, jadi yang di pertemuan pertama ya, itu tak lihat hasil iklannya itu kok ruasnya kok kecil banget ya kan, 0,57 ini teman-teman bisa lihat ya, 0,57. 0,79 ya kan, ini kan mengenaskan banget ya, sudah pasti ini boncos. Padahal setelah aku analisa produknya itu bagus bukan menurut aku ya, serapannya di market itu tuh bagus itu kan. Nah, kenapa kok bisa belgedes seperti ini hasilnya? Nah, setelah tak lihat analisa, masuk ke adsense-nya, masuk ke ads-nya, ke konten iklannya, oh ternyata apa coba ya, konten iklannya belgedes. Maksudnya gimana? Dia ini punya suatu produk yang bagus, dibutuhkan market, tetapi konten iklannya itu tidak bisa menjelaskan kenapa audiens atau market yang dituju itu harus beli produknya. Nah, jadi ketika iklan nggak paham, kenapa sih aku harus beli produk kamu? Nah, pada saat itu iklannya itu menggunakan gambar
ya cuman sebatas kayak produk show off gitu loh ya, jadi kayak katalog produk gitu. Kalau fashion sih it's okay ya, tapi ini bukan fashion ya, produk solusi gitu. Nah dari situ ketemu tuh, wah Mbak ini konten iklannya Mbak, yaudah Mbak silakan bertapa ya kan, bikin konten iklan yang ini bisa menjelaskan value dari produknya, kalau dipakai gimana, lalu hasilnya gimana. Wah, kan gitu kan. Oke ya, hari berlalu ya kan, menjadi seminggu gitu kan. Terus kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nah, jebret ya kan. Nah, itu ketemuan berikutnya itu ada di tanggal 5 September seingat aku. Di hari 5 September itu ROAS-nya yang hari itu guys, itu bahkan bisa mencapai di angka 17,38. Tapi ingat, itu cuma sehari doang ya. Kalau di sebulannya itu sekitar di angka 5 ya kan. Nah, cost per prosesnya di hari itu 20.000, conversion value-nya di hari itu segitu. Itu padahal adsense-nya cuma satu doang, simple seperti ini. Ini hanya dirubah dari konten iklannya. Dan ingat, yang dirubah bukan dashboard-nya. Ya. Nah, terus hasilnya dalam sebulan gimana, Mas? Oke, nah ini kemarin aku minta Mbak coba ya dalam 1 bulan ya, per hari kemarin tanggal 14, dari tanggal 1 sampai 14 itu berapa Mbak ROAS-nya. Nah, dalam sebulan ya ini ROAS-nya mencapai 5,65. Bagi yang belum tahu ROAS itulah return on ad spend. Jadi kamu iklan berapa, kamu dapat berapa kali lipat dari budget iklan kamu ya. Terus conversion value-nya di sekian, ya kan 11 juta sekian. Cost per purchase-nya sekian, jumlah yang beli sekian. Dan teman-teman sekarang tuh keadaan di dashboard itu ya, yang di dashboard berapa itu biasanya yang beneran di websitenya atau yang beneran order itu bisa jauh lebih banyak. Jadi ini faktanya nyatanya bisa jauh lebih banyak daripada ini ya. Dan ingat teman-teman ya, hasil ini bisa menjadi 5,65 dari tadi berapa? 0,79 atau 0,57 itu karena dia melakukan rombak konten iklan. Di akhir video ini ya, aku harap teman-teman yang hobinya cuma ngulik dashboard doang itu mulai sadar ya, mulai mengganti persepsinya bahwa Facebook Ads itu hanya sebatas alat. Alat apa? Alat untuk marketing, ngukur marketing kamu, ngukur branding kamu, ngukur seberapa diminati produk kamu, ngukur seberapa oke konten iklan kamu, ngukur seberapa oke funnel kamu, dan seterusnya itu. Jadi bukan alat ajaib yang diutik-utik bisa jeder penjualannya bagus. Kalau kamu masih kekeh seperti itu, nah biasanya mental kamu adalah mental pemain hit and run. Apakah itu salah? Ya, itu pilihan kamu ya. Tapi kalau kamu kepengen bisnis yang langgeng, ya silakan uliklah yang di luar dashboard. Nah, ngomong-ngomong ngulik di luar dashboard, kalau teman-teman kepengen ditemenin, dikasih analisa, dikasih masukan, di bredel dashboardnya, di bredel bisnisnya, itu silakan teman-teman bisa daftar konsultasi dengan Fusik. Tapi ketika aku ngomong ini, itu slotnya masih penuh ya. Jadi kalau teman-teman memang minat, ada budgetnya, dan ini budgetnya nggak murah ya. Kalau yang benar-benar masih newbie banget nggak boleh daftar, karena syaratnya pun harus sudah terbiasa menjalankan iklan conversion. Kalau butuh ada dananya ya, silakan teman-teman bisa daftar di link di bawah ini. Nanti ngantri dulu di waiting list. Semoga nanti di akhir bulan sudah ada slot dan akan aku umumkan kalau sudah ada ya. Aku nggak janji ya. Silakan kalau memang butuh. Oke. Nah, itu aja di Facebook Ads anti dukun series pada video kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan masih berjumpa lagi di anti dukun series dan juga seri-series yang lainnya. Oke, itu aja untuk kali ini ya. As always, ini akan berbeda di akhir katanya ya. Jadilah advertiser yang waras, yang ngulik di luar dashboard, karena hanya dengan ngulik di luar dashboard itu ada perubahan. Oke, mono bye guys.